Halo Agustinus. Agustinus. Oke, mungkin Anda salah pencet ya. Oke, mohon maaf Duta, ini yang naik tolong ya. Saya prioritaskan yang Kristen. Saya prioritaskan yang Kristen. Jadi kalau Anda Muslim ya mohon maaf ya. Dan ini roomnya khusus untuk on cam. Maksudnya kalau ada Kristen naik khusus yang on cam ya. Kecuali Anda, Bang, saya mau mualaf Bang. Saya belum bisa on cam Bang. Saya pengen peneguhan, nah baru nggak on cam juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau diskusi harus on cam ya. Kalau misalnya Bang nggak seru Bang, nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya nggak seru, teman-teman boleh beralih ke rekan-rekan saya, seperjuangan saya nggak apa-apa. Karena kita umat Islam itu bukan rival. Umat Islam itu adalah satu padu. Ya kita itu adalah satu tubuh. Kita itu adalah Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi nggak masalah kalau mau nonton Bang Juma, mau nonton Ustadz Yusuf sama aja. Tapi kalau mau tetap di sini, alhamdulillah nggak apa-apa. Oke, yang on cam ya, yang on cam. Silakan on cam, Abang. Halo. Sabar Bang ya. Iya, Ya sabar, boleh. Bang. Sabar Bang lagi. Iya ya sudah. Sudah ada. Ya. Iya, selamat malam Bang. Selamat malam. Abang tenangin aja Bang. Jangan layarnya jangan goyang-goyang ini. Ya. Enggak, lagi Ya. cari-cari jaringan ini agak iya. Bagus. Kalau jaringan Anda tidak bagus, di sininya warna merah. Ya, bagus. Oke, Ya, oke. supaya Anda nyaman itu mohon maaf jangan sambil ngerokok ya. Nanti kena ini Anda, kena pelanggaran nanti Anda. Ya, cari tempat yang Mau enak. nanya- mau- Ya, Anda Mau nanya, perkenalkan terlebih dahulu Anda Kristen atau Muslim? Ya, kita Kristen Bang. Kristen, oke. Temanya Yesus bukanlah Allah. Silakan, ada apa yang Anda mau tanyakan? Atau ada apa yang mau Anda tanggapi? Enggak, mau nanya dulu sebelum saya mau tanya. Iya. Sesuai tema Abang itu, karena saya penasaran kok bisa ya. Iya. Nah, jadi kepercayaan kita Bang apa? Saya Muslim, pengikut Yesus yang setia. Kok Muslim Coba abang biar nggak gelisah. Itu kursinya hadapin ke sini, jangan miring. Itu nggak nyaman itu. Nah, baru ini nyaman. Ya, Kok Abang bilang Muslim pengikut Yesus yang setia, maksudnya itu Bang gimana tuh? bahkan Yesus sendiri menamakan dirinya itu adalah Muslim. Yesus sendiri menamakan para pengikutnya itu Muslim bukan Kristen. Abang ada Alkitab atau tidak? Ada. Ada. Tapi Kalau ada di luar. Oke, baik. Ya, nanti saya bukakan kalau mau. Nah, di dalam KPR 11 ayat 26, ternyata yang disebut Kristen itu bukan Yesus penyebutan itu. Itu penyebutan bagi para pengikut Paulus. Di Antioquia pada Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Para pengikut Yesus, 12 murid itu tidak pernah disebut Kristen. Para pengikut Yesus disebutnya Muslim. Ya, Muslim, Islam dia. Mau saya tunjukkan ayatnya, dalilnya mau? Halo Bang, jangan terpana Bang. Jangan terpana melihat kepiawaian saya, ya. Jadi Yesus itu Muslim. Sekarang sebelum saya tunjukkan data supaya kita satukan dulu persepsi. Yesus itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Ibrani? Ibrani Yunani. Di mana ayatnya Yesus berbahasa Yunani? Sekali lagi sebentar dulu. Matius 5 ayat 37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi kalau kita tidak tahu, bilang aja tidak tahu Bang. Nanti saya kasih tahu. Sekarang saya tanya. Selama hidupnya di Yerusalem,
Ya, Yesus itu berbicara dalam bahasa apa? Aram. Aramaik, betul. Bahasa kedua Yesus apa? Bahasa kedua Yesus, kalau nggak salah itu Ibrani. Mantap jawaban Anda. Jadi sehari-hari Yesus itu berbahasa Aramaik. Ya. Dan bahasa liturginya adalah bahasa Ibrani. Bahasa keagamaannya adalah bahasa Ibrani. Nah, baik. Saya akan tunjukkan di dalam bahasa Ibrani-nya, ya, karena itu bahasa liturgi. Kalau Yesus itu adalah seorang Muslim, saya tunjukkan ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 27. Boleh Anda rekam dari sekarang. Kalau kata-kata saya salah, viralkan, permalukan saya. Tapi kalau kata-kata saya benar, mudah-mudahan menjadi renungan buat teman-teman Kristen. Saya tunjukkan Yohanes 14 Ya. Ayat 6. ayat ke-27. 27. Kalau Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya Oke, hafal maksud- itu. Ya sabar, saya tunjukkan kan. Yesus tidak pernah kenal Kristen, Kristen dibuat oleh Rasul Paulus. Nah, Yesus itu menyebut pengikutnya itu adalah Muslim. Nah, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Karena Anda baik, saya tidak akan mengintonasikan, saya cukup membacakan saja. Ini Matius 14 ayat 27. Shalom ani mashir lahem. Apa kata Yesus ya? Shalom ani mashir lahem. Kuberikan Islam kepada kalian, kutinggalkan. Mohon maaf, kutinggalkan ajaran Islam kepada kalian, lahem. Kalau dalam bahasa Arabnya itu lakum. Et islami, kalau dalam bahasa Arabnya islami. Et slomi ani noten lahem. Lohe derek sheha olam noten ani noten lahem. Alna yehat lebavchem fe alira. Ternyata apa yang disampaikan Yesus itu adalah Islam, bukan Kristen. Yesus menyebut ajarannya itu adalah ajaran Islam. Makanya ketika umat Islam ditanya apakah agama para nabi, maka agama para nabi itu Islam. Islam dalam masdarnya itu sin lam mim. Kalau dalam bahasa Ibrani soresnya itu adalah sin lamet mem. Jadi Yesus itu beragama Islam. Tidak pernah Yesus mengenal pengikutnya disebut Kristen. Kristen itu adalah sebuah narasi, sebuah nama yang dicetuskan oleh Paulus di mana di dalam KPR 11 ayat ke-26. Dibaca dari ayat ke-25-nya, saya tunjukkan. Ya, jadi Kristen itu baru ada di Antioquia pada tahun 96 Masehi. Nih, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Ini jangan berpikir inilah murid-murid Yesus, bukan. Murid-murid Paulus ketika Paulus mengajar di Turki. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sedangkan Yesus, pengikutnya tidak pernah disebut Kristen. Carikan ayatnya, carikan datanya. Kalau Yesus kenal Kristen, tidak pernah ada. Bahkan abangku yang saya kasihi, kalau kita merujuk ke bahasa Aramaik, Yesus itu nama yang salah. Ya. Nama asli Yesus itu adalah Iso atau Isa. Saya tunjukkan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Matius 1 ayat 1. Abang lihat ini ya. Ya, siap. Nah, saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Ini kan bahasa terjemahan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam bahasa Yunaninya, Biblos Geneseos Iso namanya. Bukan Yesus, Iso. Ini dalam bahasa Yunani. Ternyata bukan Yesus namanya, Iso. Cuma nggak tahu kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Yesus. Padahal di dalam bahasa Yunani sendiri namanya Iso. Nah, kita mengenal dengan fonetik korespondensi. Iso dalam bahasa Aramaik, Iso dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arabnya
Fonetik korespondensinya adalah Isa, sama seperti Ahmad di bahasa Inggrisnya jadi Ahmed, Muhammad jadi Mehmet, jadi Muhammad. Nah, saya tunjukkan dalam bahasa Aramaiknya sekarang. Ya, dalam bahasa Aramaiknya sendiri dipanggilnya bukan Yesus. Ya, apa dipanggilnya? Dipanggilnya adalah Isa. Nih, saya tunjukkan ya. Namanya Syriac Pesita. Syriac Pesita ini bahasa Yesus yang tadi Anda bilang nih. Pesita Bible, the New Testament in Syriac, the Syriac Bible according to the Pesita text. Kita buka di dalam Matai Olap. Ini dalam bahasa, jadi bahasa Aramaik itu seperti bahasa Arab, Matai Olap. Kita buka, bentar ya, agak lemot nih. Oh, ini Matai Olap, Matius 1. Kita buka nih dalam bahasa Aramaiknya. Nah, teman-teman, inilah bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa alaihissalam berbicara dengan ibunya, berbicara dengan murid-muridnya itu pakai bahasa Aramaik. Ini kalau umat Islam mudah belajar ini karena mirip dengan bahasa Arab. Nah, contoh ini teman-teman ya, ini huruf mim kalau dalam bahasa Arab. Ini huruf to dalam bahasa Arab. Ini huruf ya dalam bahasa Arab. Ini huruf alif dalam bahasa Arab. Mirip dengan Arabik. Nah, saya bacakan. Matai Olaf. Kalau dalam bahasa Arabnya alif, dalam bahasa Aramaiknya olap. Ketobo dilidute de iso mesiho bre da David bre da Brohom. Artinya apa? Ketobo itu kalau dalam bahasa Arabnya kitabun, buku. Ketobo dilidute, inilah kitab silsilah. The Iso itu namanya, bukan Yesus. The Iso Mesiho. Nah, ini huruf mem teman-teman. Kalau dalam bahasa Arab itu huruf mim tuh, sama kan dengan huruf bahasa Arab ya, Mesiho. Bre, ini huruf ba nih, yang kayak ini ba ya, sama hampir mirip dengan bahasa Arab. Bre da David, ini huruf dal. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu huruf dal. Ya, da David, bre da Brohom. Jadi dari penamaan saja banyak teman-teman Kristen yang tidak memahami ini. Kenapa? Karena para pendetanya nggak bisa baca beginian. Begitu, Bang. Ini masalah tentang pengikut. Jadi Yesus itu pengikutnya disebut Muslim, sedangkan pengikut Rasul Paulus disebut Kristen. Mau nanya bang, menurut abang boleh. Gimana? Mau nanya nih, menurut abang itu Paulus itu siapa? Tapi jangan marah ya. Tapi jangan marah ya. Ngapain? Baik. Kalau menurut Yesus, Paulus itu adalah rasul palsu. Menurut Yesus. Menurut Yesus ya. Ini mohon maaf, tanpa sedikit pun saya mengurangi rasa hormat saya kepada Anda. Menurut Yesus, Paulus itu adalah nabi dan rasul palsu. Mau saya tunjukkan ayatnya? Matius 7 ayat 15. Sebelum dulu Paulus siapa namanya, Bang? Paulus adalah sebuah nama ketika dia dianggap oleh orang Kristen telah bertobat, namanya Paulus. Sebelum dia bertobat namanya Saulus. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu Saul. Ya, itu Bang. Jadi Paulus itu adalah peralihan ketika dia bertobat, namanya Paulus. Menurut iman Kristen ya bertobat ya. Nah, sebelum dia bertobat itu namanya Saulus. Dan sebelum dia bertobat, namanya Saulus adalah nama seorang nabi. Ya, nabi yang tidak asli. Saya tunjukkan ayatnya, baik. Yang apa tadi betul? Ya, Matius 7:15. Matius 7:15. Abang ada Alkitabnya atau bisa dibuka di HP satunya kalau punya HP 2. Kalau enggak saya tunjukkan aja. Coba dulu baca aja, Bang. Coba ini tinggal beberapa tahun ya berdosa ya. Dimarahin Abang. Waduh, abangnya dimarahin. Wah, Bang ya. Aduh, jadi gak enak aku, Bang. Ayat berapa tadi, Bang? Matius 7:15. Matius 7:15. Karena terhadap nabi-nabi palsu yang datangnya kepada dengan menyamar sebagai domba.
Sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ini bukan berbicara Paulus, Bang. Oke, Ini itu sabar Bang ya. ini Saya itu dulu di gereja Mesianik. Saya itu berbagai macam gereja sudah saya kunjungi dan saya 16 tahun belajar tentang kekristenan. Ya. memang saya Jadi tahu jangan dari iya, mengajar sabar dulu sekarang. Bang, sabar dulu Bang. Jangan mengajari ikan berenang ya Bang ya. Nanti saya tunjukkan ya. Kan sabar, kita baru satu ayat dibaca. Ya enggak? Oke. Tenangkan dulu sebelum Abang tenang dulu. Ketika saya mengajari anak-anak sekolah minggu, saya itu senantiasa bernyanyi Bang. Namanya 9 buah roh. Biar Abang tidak tegang, saya nyanyikan 9 buah roh, boleh? Abang hafal 9 buah roh? Nggak usah Bang, yang itu Nggak tadi aja. usah. Oke, langsung ke ini aja ya, langsung. Nah, kita lihat ayatnya. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Kita bongkar satu persatu dulu nih. Ini ada entry point yang sangat penting. Domba itu di dalam terminologi kekristenan apa, Bang? Domba. Coba. Domba. Domba itu Ya, apa? manusianya Bang, manusia. Oke, domba itu hewan, Pak. Maksud saya, domba di dalam iman Kristen, di dalam terminologi dan teologi kekristenan, domba itu apa? Manifestasi dari apa? Artinya domba itu Bang, artinya kan bersih bulunya, tapi karakternya udah ada lain. Itu dia. Oke. Berbulu Domba itu bersih bulunya, begitu? Ya, Betul. kalau kambing bulunya nggak bersih. Di sini domba Bang, jangan kita nambah-nambahkan. Di sini nggak ada. Iya, baik. Matius 5 ayat ke-37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Anda tahu nggak terminologi domba dan teologi domba di dalam, mohon maaf, terminologi domba di dalam teologi kekristenan itu apa, Bang? Itu secara teologisnya itu Bang berbicara kepada artinya pengajar-pengajar yang Salah. Udah Bang. Salah Bang, salah Bang. Mohon maaf. Salah Bang, abangku salah Bang. Kita lihat aja di sini ya. Ini coba Abang buka di dalam Meta EA. Pengikut Yesus disebut domba. Pengikut Yesus sering disebut sebagai domba dalam Alkitab, terutama dalam konteks penggambaran Yesus sebagai gembala yang baik, yang memimpin, melindungi dombanya. Ini ada ayatnya. Nah, jadi domba itu di dalam terminologi kekristenan adalah pengikut Kristus. Makanya saya bilang di awal, Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau nggak tahu, ya nggak tahu. Kenapa? Karena Yesus yang kita cintai mengatakan, apa yang lebih daripada itu dari si jahat. Saya nggak mau kita bersumber dari si jahat. Saya pengen kita sama-sama bersumber dari hikmat dan roh Tuhan. Oke. Nah, jadi domba itu. Sabar Abang, sabar Bang ya, sabar Bang. Ya kan sudah saya tunjukkan datanya. Kalau kita membaca ini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti pengikut Yesus. Ya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya kepada Abang, siapakah nabi-nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan nyamar jadi pengikut Yesus? Siapa? Karena kalau kita baca di dalam bahasa Yunaninya, saya bacakan ya, bukan pamer ya. Prosekete de hapoton piudop ropeton oitines erkontai proshumas endumasin probaton esoten de aisin lukoi arpages. Nah, itu dalam bahasa Yunaninya. Kalau dalam bahasa Ibraninya begini. Ini dalam bahasa Yunani ya. Dalam bahasa Yunaninya, Pak. Perhatikan, Bang. Oke. Emang suara saya bagus emang ya. Dalam bahasa Ibraninya, saya lebih kalau bahasa Ibrani paham artinya. Ya. Hijaharu min nefi aihasekir habaim alaihim. Apa kata Yesus? Waspadalah dari nabi-nabi palsu, habaim alaihim. Kalau dalam bahasa Arabnya alaikum. Alaikum itu kalian.
Ya, apa kata Yesus? Waspadalah daripada nabi-nabi palsu yang mendatangi kalian. Bilbus yang menyamar kebasim, yang menyamar seperti domba. Yubetok tokam jeebim torpim hem. Padahal mereka ini adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya kepada abang, siapakah nabi-nabi palsu yang mendatangi 12 murid Yesus dan nyamar seperti pengikut Yesus? Siapa itu? Silakan. Nabi-nabi palsu yang menyamar. Baik. Maksudnya apa itu? Cari secara historis ataupun dalam Alkitab. Baik, abang boleh menggali informasi dari sejarah Tacitus. Tacitus itu sejarawan Yunani. Ataupun dari Alkitab itu sendiri, adakah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan menyamar seperti pengikut Yesus? Itu siapa? Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Saya ulangi, karena orang Kristen percaya dengan ucapan Yesus, saya juga percaya dengan ucapan Yesus bahwa Yesus menubuatkan nabi-nabi palsu. Pertanyaan saya, di dalam perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat 15, siapakah nabi-nabi palsu yang mendatangi 12 murid Yesus? Coba abang cari di dalam sejarah duniawi ini, baik dalam Tacitus lah, ya, ada sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus, silahkan cari. Adakah nabi palsu yang mendatangi 12 murid Yesus? Kalau ucapan ini salah, berarti oh Yesus salah ucapannya. Kalau nggak ada, berarti salah ucapannya. Harus ada ini. Sebenarnya Yesus itu mengutarakan bahwa hati-hati, ya, jangan sampai kalian tergiur. Ya, nabi-nabi palsu. Itu yang jadi entry point itu siapa nabi palsu yang datang kepada murid Yesus? Kan ini nubuatan. Di dalam Ulangan 18 ayat 21, apabila seorang nabi berkata tentang sesuatu yang akan datang dan ucapannya tidak tergenapi, itu nabi palsu. Kalau kita mengatakan ini tidak terbukti, berarti kita menuduh Yesus nabi palsu. Makanya ini harus tergenapi. Pertanyaannya, siapakah nabi palsu yang mendatangi 12 murid Yesus dan nyamar jadi pengikut Yesus? Enggak ada. Coba. Enggak ada, ya. Abangku yang aku kasihi, baik, dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui yang ada tertulis. Mau saya tunjukkan siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus, mau? Ya nggak apa-apa, silahkan. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan, ya. Abang bisa bahasa Inggris nggak? Saya tunjukkan dalam bahasa Inggris. Yang pertama dalam bahasa Inggris dulu. Bahasa Indonesia aja, Bang. Oh, bahasa Indonesia langsung ya. Kita bahasa Indonesia dan bahasa Yunani ya. Soalnya ini penting. Nggak usah bahasa Indonesia aja, Bang. Nggak, karena Bible itu bahasa aslinya Yunani. Kalau perjanjian baru. Saya bukakan kepada abang KPR 13, ya, Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Ya, ingat ya Bang ya, Saulus itu adalah nama sebelum dia bertobat, betul? Ya, ingat teman-teman, catat baik-baik, Saulus adalah nama ketika dia belum bertobat. Saya akan bukakan kepada abang, ya, KPR 13 ayat ke-1. Abang lihat ini Bang. Mau tanya Bang, berapa tahun Abang Kristen? Sabar dulu. Ini kita nggak ini selesai dulu nih. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, lihat ke sini Bang. Ini ilmu penting Bang. Ini pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Dan siapa Bang? Saulus. Jadi Saulus itu ketika dia belum bertobat namanya Saulus. Ternyata dia adalah nabi Bang. Dalam bahasa Yunaninya saya bacakan ya. Nabi di mana itu? Mana tadi dia dari apa itu? Coba abang yang baca. Coba abang yang baca. Nih. Di mana? KPR 13 ayat 1. KPR 13 ayat 1.
Coba. Ya, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Ya udah, mana solusinya situ? Ya dibaca langsung dibaca sampai selesai yang biru. Lokasi orang Krenes dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Dan Saulus. Saulus itu tahu jabatannya apa, Bang? Kenapa? Enggak. Jabatan Saulus itu apa dulu sebelum jadi Paulus? Kutanya Nabi dia, Bang, nabi dan pengajar. Mana di Kenapa? Kita lihat. Itu pembantaian orang. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat dalam bahasa di Yunaninya. Nih Bang, kita lihat ya. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan dulu. There were no in. Sabar dulu Bang. Ini saya lagi tunjukkan data, Abangku, saya kan dari tadi tidak menghujat. Abang kan yang nanya toh. Iya kan? Saya bacakan dalam. Ya sabar dulu abangku. Sabar dulu Bang. Iya. Ini apa nih? Yang bisa bahasa Inggris, ya. There were no in Antioquia in the being congregation. Ada apa Bang di sini Bang? Lihat Bang. Abang. Batuk saya jadi. Ya, enggak. Lanjut. Abang, apa di sini apa? Tulisannya apa di sini? Yang mana Bang? Enggak tahu juga ini. saya bahasa Inggris Bang. Enggak, tapi baca begini aja nggak bisa? Prompes. Enggak tahu Propet, saya, Bang. Propet itu nabi-nabi Bang. Di sini nih Bang, S di sini. Kita lihat strong numbernya apa di sini? Plural. Itu namanya plural siapa? Bang, nabi-nabi. Ya itu tadi namanya. Nah, di situ ada nabi-nabi. Terus yang kedua itu ada para pengajar di sini, teacher. Di sini apa? Ya, plural atau singular di sini. Bacanya apa? Plural. Baik ya. Jadi menurut Alkitab tidak pernah ada nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus kecuali si Paulus dan orang-orang ini nih. Nah, ini kan jelas ini. Dalam bahasa Yunaninya oke, dalam bahasa Inggrisnya oke. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Ini terjemahan salah ini. Harusnya para nabi dan para pengajar. Yang pertama siapa? Barnabas. Yang kedua siapa? Simon. Yang ketiga siapa? Lukius. Yang keempat siapa? Menahem. Yang kelima siapa? Saulus, Bang. Jadi menurut Alkitab tidak pernah ada nabi palsu yang mendatangi 12 murid kecuali Saulus. Nabi Muhammad tidak pernah mendatangi murid-murid Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah ngaku jadi pengikut Kristus atau Kristen, nggak ada. Justru Nabi Muhammad mengatakan, Ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Akulah penutup para nabi dan akulah pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Justru Yesus yang akan ikut Nabi Muhammad. Makanya di akhir zaman Yesus turun jadi umat Islam, jadi pengikut Nabi Muhammad. Bang Jonathan, boleh nggak saya ngomong? Boleh, silakan. Kalau betul-betul abang mau mencari kebenaran, apalagi latar belakangnya udah menjadi Kristen, abang jauh lebih baik belajar sejarahnya. Ya, karena tadi saya bantai itu karena Paulus itu bukan nabi Bang, dia pembantai tentara itu, istilahnya tentara itu pembantai orang Kristen. Itu ayatnya salah berarti ya Bangku, ayatnya salah. Apanya yang salah? Itu bukan KPR 13 ayat 1 itu salah berarti. Bukan salah, itu bukan berbicara di situ Bang, makanya dibaca. Kita ulangi ya. Ini saya tunjukkan dalam bahasa Inggrisnya ya. Loh, Inggris lagi. Saya tunjukkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Di sini kan banyak orang yang pintar bahasa Inggris. Saya punya Alkitab dalam bahasa Inggris nih, sabar. Yang sok-sokan bahasa Inggris. Loh, bukan sok-sokan, kita menunjukkan data, Pak. Iya, kata ya. Edis. Si Edis mana? Si Edis kalau sama saya nggak bakal berani. Kalau berani suruh dia ke sini. Ya. Kalau si Edis berani. Kalau si Edis nggak berani sama saya. Kalau berani suruh dia ke sini. Ya. Nih Bang, saya punya Alkitab Bang. Alkitab dalam bahasa Inggris dikirim oleh Ahlus Sodakoh. Nih lihat nih. Ya, nih. Ini apa? Ini adalah The New American Bible ya, dari Amerika. Langsung bahasa Inggris. Di sini ada KPR 11 ayat KPR 13. Lihat di sini kan? Oke, siap.
KPR 13 ayat ke-1. Now, sekarang there ada were beberapa in the church at Antiochia. Ada beberapa orang di Antioquia, ya, siapa itu? Prophets, para nabi, and the teacher, dan dia adalah para pengajar. Pertama, Barnabas. Yang kedua, Shimon, Wahashkart, Niger, yang dipanggil Niger. Lucius of Kyrene, Lucius dari Kyrene. Manahen, was close friend of Herod the Tetrarch. Ya, kemudian apa? And Saul. Ternyata si Saul itu dulunya adalah nabi. Si Saul itu dulunya adalah para pengajar. KPR 13 nomor ke-1 di dalam bahasa Inggris itu sangat jelas loh. Itu sangat jelas. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Yunani, saya tunjukkan sekarang bahasa Ibraninya. Saya tunjukkan. Bahasa Ibrani juga sama. Bahasa Ibraninya juga sama. Ya, tadi bahasa Inggris sudah, bahasa Yunani sudah. Saya tunjukkan sekarang dalam bahasa Ibrani, ya. Nih Bang, saya tunjukkan dalam bahasa Yesus. Nih, rekam baik-baik, cari pendebat Kristen yang paling hebat. Bener enggak ini apa yang saya sampaikan dalam bahasa Ibraninya? Kita lihat nih ya. Nah, dalam bahasa Ibraninya, Nepiim dan para nabi, yu morim, dan para pengajar, hayu bakhila aser be Antioquia. Ada para nabi dan ada para pengajar yang mereka berada di Antioquia. Siapa saja? Barnabas, Simon, Hanikraniger. Simon, Hanikraniger. Simon yang disebut Niger. Kenapa disebut Niger? Niger itu hitam, makanya ada negara Nigeria. Itu dari kata-kata ini, teman-teman. Jadi nabi-nabi palsu itu ada juga yang dari Afrika, ya. Kemudian apa? Simon, Hanikraniger. Lukios Hakirine. Ini ada si Lukios namanya, Hakireni dari Kirene. Menahem Aser Gudal Im Hordos. Ya. Juga ada Menahem yang diasuh bersama Raja Herodes. Sarharoba. Nih Bang, lihat nih. Sarharoba Saul, dan si Saulus juga adalah nabi dan pengajar. Itu dalam bahasa Ibrani. Makanya kenapa Kristen Protestan tidak berkembang? Para pendetanya nggak becus Ibrani, para pendetanya nggak becus Yunani, para pendetanya nggak becus Aramaik. Saya debater Muslim, Aramaik, Ibrani, Arabik, bisa baca semuanya, Bang. Coba, abang mau bertobat apa enggak? Udah, saya tanya sekarang gini Bang, saya tanya simpel saja sekarang, jangan ke situ lagi lah. Abang orang debater Kristen aja nggak sanggup mengalahkan saya. Apa tadi Bang? Abangku, apa tadi, Bang? Ya. Apa? Apa tadi yang abang bilang? Berdoa atau bertobat? Abang bertobat kalau abang mau. Maaf Bang, nggak mau saya jual iman saya Bang. Cukup aja Yesus yang saya yakini dan saya yang saya. Baik, oke. Baik, sekarang saya tanya, untuk membenarkan keyakinan Anda itu saya tanya, boleh? Boleh? Nggak perlu Bang, saya. Nah, baik. Bagaimana Anda percaya kalau agamamu benar Bang? Kalau saya tidak bisa menguji Anda. Nih, saya tanya sekarang. Ini untuk biar menjadi evaluasi, buat menjadi pembelajaran Anda dan rekan-rekan semuanya. Sekarang saya tanya sama Abang. Abang yang ganteng dari mana ini? Dari Medan? Dari mana nih? Nias. Oh, Nias. Abang ganteng dari Nias, seperti yang dulu viral. Caya. Itu siapa Bang? Briga. Siapa itu? Yang lu viral itu loh. Caya. Norman Kamarun, ya betul itu. Ya, baik. Abang lihat ini ya. Pertanyaan saya gini, Bang. Ya. Kalau memang agama Abang benar, Bang,
Saya dan umat Islam semuanya sayang Yesus, cinta Yesus. I love you full Yesus, kami cinta Yesus sepenuhnya. But akan tetapi I love you Prophet Muhammad more and forever. Tapi kami lebih mencintai Nabi Muhammad, ya, lebih daripada kecintaan saya kepada Yesus dan selama-lamanya. Baik, saya tanya sama abang. Nanti abang boleh bertanya apapun kepada saya. Yang menyuruh abang dan orang Kristen di muka bumi menyembah Yesus ini siapa yang nyuruh, bang? Coba. Dia. Saya ulangi lagi. Siapakah yang menyuruh umat Kristen, termasuk Anda sendiri, untuk menyembah Yesus? Siapa yang menyuruh? Kutanya dulu sama Bang Yesus itu menurut abang siapa, Pak? Ya, nanti saya jelaskan itu. Makanya dengan pertanyaan ini umat Kristen harusnya tahu seperti apa dan bagaimana posisi Yesus bagi kita semuanya. Pertanyaan sembah yang saya puji yang namanya ya dari orang tuanya, Bang, dari orang tua. Dari orang tua abang. Ada nggak tertulis dalam Bible? Gini aja, saya lebih spesifik nih. Siapakah yang menyuruh menyembah Yesus di dalam Bible? Siapakah orang, siapakah oknum, siapakah entitas yang menyuruh untuk menyembah Yesus di dalam Bible Anda? Dalam Alkitab Anda? Coba, kalau memang agama Anda benar, ini harusnya bisa dijawab. Coba, abang baik-baik, nanti abang bertanya sepuasnya ke saya. Ya. Sebenarnya abang udah jadi Kristen loh sebelumnya, jadi sebenarnya abang tahu. Iya. Bang, saya belajar Kristen 16 tahun. Tidak pernah saya temukan ada yang memerintahkan menyembah Yesus, itu nggak ada. Makanya saya bertanya sama abang. Saya balik pertanyaannya, bang. Saya balik nih. Saya ganti pertanyaannya. Selama hidupnya, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Selama hidupnya, Yesus memerintahkan kita untuk menyembah siapa, bang? Bapak Matius atau dia, Yesus? Siapa? Bapak. Siapa nama Bapak itu? Ya, Yesus. Di mana ayatnya nama Yesus adalah Bapak? Pernah dengar enggak? Kutanya dulu, pernah dengar percakapan Petrus kepada Yesus? Pernah tanya? Percakapan Petrus kepada Yesus? Yang saya tanya bukan percakapan. Di situ ada jawabannya, Bang. Iya, baik, gini. Saya ulangi pertanyaan saya, nanti silahkan Anda tunjukkan ayatnya. Selama hidupnya, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Kalau abang sebenarnya jujur, udah abangku yang kukasihi, abang, kalau abang sabar, kalau abang misalnya keberatan untuk membacakan, abang tinggal sebutkan ayatnya saja, nanti saya bacakan. Saya ulangi pertanyaan saya. Selama hidupnya Yesus 33 tahun di muka bumi ini, beliau yang kita cintai menyuruh kita menyembah siapa? Coba. Menyembah Tuhan. Siapa namanya? Iya, Tritunggal itu, Bang. Di mana ayatnya? Kalau ada Yesus, wahai umatku sembahlah Tritunggal, di mana ayatnya? Lalu itulah, Bang. Mungkin payah jelasin sama Ambo, Bang. Payah jelasinnya. Mau saya tunjukkan perkataan Yesus yang mulia tentang ini? Itulah kata enggak. Mau saya tunjukkan perkataan Yesus yang mulia tentang pertanyaan saya ini? Mau? Nih saya tunjukkan aja ya. Nah, selama hidupnya Yesus menyuruh kita menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Di mana ayatnya, Bang Nandar? Saya tunjukkan. Matius 4 ayat ke-10. Ya. Nih, Bang, saya bacakan. Selama hidupnya Yesus menyuruh kita menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan menyembah Tritunggal. Ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Nanti saya baca dalam bahasa Yunani juga. Siblo Yesua, berkatalah Yesua kepadanya, histalek, pergilah, enyahlah. Hasatan, pergilah hai ke setan. Ketub, sebab ada tertulis, la Allah, hanya kepada Allah, Eloheha Tuhanmu, tistahape engkau bersujud, peoto lebado ta'abod, hanya kepada Allah lah engkau bersujud dan menyembah.
Kenapa Kristen malah menyembah Tritunggal? Saya tunjukkan ayat kedua ya, Markus 12 ayat ke-29. Coba Abang baca bahasa Indonesianya. Nanti saya baca bahasa Ibraninya. Apanya itu, Bang? Ini yang biru dibaca. Yesus, hukum yang terutama adalah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Makanya Allah di situ kita, salahnya, Tuhan itu Esa. Iya. Ya, ternyata Yesus mengajarkan kul huwallahu ahad. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, Ana Yesua Harisona Hisema Yisrael Allah Elohenu Allah Echad. Nah, ini sama dengan Quran surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Kalau dalam bahasa Ibrani bukan ahad tapi ehad, ya. Allah Elohenu Allah Echad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Kenapa Kristen mengatakan Tritunggal? Sekarang saya tanya, kalau Allah Maha Esa ada tertulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya. Sekarang saya tanya, di mana Tritunggal Maha Kudus itu ada di dalam Bible? Kalau Allah Ehad itu ada, kul huwallahu ahad ada di dalam perkataan Yesus. Sekarang saya tanya kepada Abang, di manakah Yesus mengajarkan kalau kul, katakanlah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Tritunggal yang Maha Kudus. Di mana itu ayatnya? Kalau dikatakan Allah itu Esa, ada ayatnya. Di mana dikatakan wahai orang Israel, dengarkanlah ini hukum yang terutama, bahwa Tuhan kita adalah Tritunggal Maha Kudus yang Maha Esa. Di mana itu? Coba Abang cari. Saya ambil ada apa enggak? Ya Bang, lama-lama lu mabuk agama saya rasa. Inilah. Ini tanda-tanda orang tidak mampu menjawab, malah bilang mabuk agama, Bang. Justru Abang yang mabuk agama, mengimani sesuatu yang tidak benar, itu mabuk agama, Bang. Yesus bilang Allah Ehad, malah kalian bilangnya Tritunggal yang Ehad. Kasihan lihatnya, kasihan. Saya bilang. Saya yang kasihan sama Abang. Kenapa Abang tidak mentaati Yesus? Cuma kenapa saya bilang nggak perlu, karena yang kami imani itu, yang kami percaya Allah Tritunggal itu. Ya, Allah Bapa. Iya, baik. Anda percaya dengan ucapan, baik, saya tanya nih, Anda percaya dengan ucapan Rasul Paulus atau tidak? Bang, kita bisa lihat. Baik, Abang percaya dengan ucapan Rasul Paulus atau tidak? Saya tanya. Iya, percaya, karena itu firman Oke, Tuhan. kita baca, baik. Ya, kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6. Ini ucapan Rasul Paulus. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Rasul Paulus menitik beratkan tentang sesuatu yang tertulis. Sekarang saya tanya, di manakah tertulis Yesus mengajarkan tentang Tritunggal? Di mana? Rasul Paulus mengatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Tertulis di mana Yesus mengajarkan Tritunggal Maha Kudus? Di mana? Kalau mengajarkan Allah Ehad ada, tapi mengajarkan Tritunggal yang Maha Kudus apakah ada? Dengar dulu, Bang. Saya boleh. bilang memang di Alkitab, di Bible kami memang tidak berbicara Allah Tritunggal. Tidak ada di situ Allah Tritunggal. Itu yang kami percayakan, itu Allah Anak, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia Esa. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus kan? Tiga dalam satu kan? Abangku, saya haturkan terima kasih karena Abang mengatakan Allah Tritunggal tidak pernah tertulis dalam Alkitab. Kalau tidak pernah tertulis dalam Alkitab, dari mana Anda meyakini itu? Nah, itu dari suara Yesus pada saat dia dibaptis Yohanes. Coba saya ulangi nih. Kalau Tritunggal tidak pernah tertulis dalam Alkitab, dari mana Anda meyakini kalau Tuhan itu Tritunggal? Pada saat Yohanes membaptis Yesus. Coba ini temannya aja, kasih temannya kalau mau diskusi sama saya, coba sama temannya, jangan bisik-bisik. Kan ada lagunya, bisik-bisik tetangga kini mulai menggangguku, oh terlena. Itu namanya bisik-bisik tetangga. Jadi kalau mau diskusi, abangku yang di belakang, ya udah sama saya aja diskusinya, gantian sama Abang Tania ini. Coba mau ngomong apa? Sini, tunjukkan wajahnya. Nah, Oke, saya ulangi.
Saya ulangi Itu ya, tidaknya- kalau Rasul Paulus Anda yakini sebagai Rasul, Rasul Paulus mengatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Lantas keimanan Anda tentang Tritunggal Maha Kudus itu berdasarkan ajaran siapa dan di mana? Kalau ajaran Yesus justru Allah itu ehad. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Kenapa jadi Tritunggal yang Maha Kudus? Itulah kepercayaan kami dari Matius itu, Pak. Bang, waktu Yesus menyuruh muridnya, apa katanya? Pergilah dan baptislah mereka di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya udah, itulah Tritunggal kami, Bang. Yang kami imani dan yang kami percaya sampai sekarang. Itu sudah mutlak, nggak bisa lagi diubah-ubah. Apanya lagi? Matius berapa tadi? Anda tahu nggak ayatnya itu? Matius berapa tadi? Tahu apa nggak ayatnya? Cari tahu aja, Bang, supaya Nah, abang itu saya lebih tahu daripada Anda. Matius 28 ayat 9. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Abang mau tahu nggak? Itu tuh ayat palsu, Bang. Tidak pernah Yesus mengatakan di situ, nggak ada. Itu tambahan di dalam manuskrip, sebentar, Bang. Di dalam manuskrip dan kodeks itu tidak ada ayat itu. Itu tambahan dari bapak-bapak gereja. Meskipun itu tambahan, oke, Anda imani, itu nggak ada kata Tritunggal di situ. Itu 3 malahan, bukan Tritunggal. udah saya bilang tadi, Bang, abang aja nggak percaya omongan saya. Yang kami imani itu, Bang, Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Ya udah. Ya itu di yang mana? kami imani. Di mana yang mengajarkan itu tuh siapa? Kalau itu adalah satu, itu di mana, Bang? Barusan abang baca tadi di Matius 2. Itu ada nggak di situ tertulis Tritunggal? Itu mah 3, Bang, bukan Tritunggal. Tri itu 3 dalam 1. Kalau Tritunggal itu Tri 3, tunggal 1. Di mana ayat Tritunggal itu? Macet. Bukan macet, bukan, saya udah bilang. Kalau Tritunggal itu tidak tertera di dalam Alkitab. Iya, kalau tidak tertera dalam Alkitab, lantas siapa yang mengajarkan? Yang kami imani ini itu, Bang. Iya, baik. Iya, itu kan diimani. Yang mengajarkan Tritunggal ini siapa, abangku? Ya cari tahu aja, Bang, nggak usah lagi ku jelasin. Cari tahu aja dan Oke. Udah, sekarang gini aja deh. Nggak usah Ya. saya tanya, pasti bubuk, Bang. Memang mohon maaf ya, Anda dalam ketidakbenaran. Udah, sekarang Anda bertanya tentang ketuhanan kepada saya. Ya. Anda bertanya tentang ketuhanan kepada saya. Silakan. saya udah original, Bang. Saya nggak bertanya kepada Oke, nggak perlu. berarti sudah nggak ada lagi nih. Sudah nggak ada lagi. Berarti saya mau ke pesan saya original. Keimanan Iya. saya itu original. Saya nggak mau bertanya Original kepada tapi nggak tahu siapa yang nyuruh. Loh, Hmm. itu aja yang saya sampaikan pesan saya, Bang. Iya, bagaimana Anda menganggap original padahal Anda tidak tahu itu ajaran dari mana? Ya mana tahu kalau mau sharing-sharing secara apa, Bang, datang di rumah saya biar saya jelasin karena Rumah Abang Ini- di mana? Rumah Abang di Nias. Rumah Abang di Nias. yang Enggak, rumah Abang di mana? Rumah Abang di Jangan mana? tanya dulu, Bang, kepada pendeta yang dekat di situ kalau mau Udah, mendalami. gini aja, Bang. Cari debater Kristen Abang yang paling hebat, yang bisa on cam bahas ini dengan saya. Saya mau katakan, Bang, di ajaran kami tidak berbicara dengan debat. Kalau mau berdebat di politik, bukan di, kalau kami mau sharing ya boleh. Ya udah, berdiskusilah. Cari debater Abang yang paling hebat, mari kita berdiskusi dengan saya. Berdiskusinya kapan-kapan aja, Bang, karena kenapa? Baik, makasih ya Bangku. Terima kasih karena Anda sudah nggak mau berdiskusi ya. Terima kasih. Nah, itulah teman-teman ya. Mereka tidak mempunyai pondasi yang kuat tentang ketuhanan. Ingat, yang on cam saja ya. Saya tidak menerima yang close cam. Silakan, Mister 85 on cam. Halo? Selamat malam. Ya, silakan on cam, brother. Jaringan. Oke, sabar. Aduh, jaringan abang kurang bagus, Bang. Nanti ya, kalau bagus ya. Mohon maaf, saya putuskan. Saya mencari yang bisa on cam, yang jaringannya bagus. Teman-teman di tap-tap layar tolong ya, biar roomnya kuat. Mana lu, Borneo? Silakan on cam, brother. Halo brother.
Ya, gimana? Anda Kristen atau Muslim? Kristen. Ya, gimana? Yesus bukanlah Allah. Mau saya tanya atau Anda yang tanya duluan? Harus tetap di topik ini, Kang. Ya, itu topiknya. Yesus bukanlah Allah. Ini topik yang akan menyelamatkan Anda. Ini adalah topik yang akan menentukan agama Anda atau agama saya yang benar. Aku rasa Yesus memang bukan Allah. Yesus bukan Allah. Pinter. Ini selangkah lagi nih. Alhamdulillah. Teman-teman, haleluya. Terpujilah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Haleluya, haleluya. Darah Yesus, saudara. Baik, Bang. Karena Abang sudah mengakui, sabar dulu. Karena Abang sudah mengakui Yesus. Allah itu hanya dalam bahasa Arab. Dengar dulu dong penjelasan Oh, saya. bukan dalam bahasa Arab. Baik, oke. Di mana sekarang dalam bahasa Yunani? Nah, di dalam bahasa lain juga bahasanya. Enggak, Itu gini ada aja. Yahweh. Oke, gini aja. Baik. Ya, baik. Jadi, Terus aku bisa bertanya. ya belum selesai. Aku Nanti bisa boleh bertanya. bertanya apa? Tidak mungkin saya takut ditanya. Kita selesaikan dulu temanya ini. Yesus bukanlah Allah. Ya, betul? Betul. Ya, Yesus bukanlah Allah. Baik, karena Anda nggak ini teman-teman sudah mengakui ternyata orang-orang Kristen mencaplok kata Allah. Baik, saya ganti Tapi sekarang. maksud di situ bukan Allah SWT loh ya yang saya Oke, maksud. sekarang kita ganti Bukan nih. Allah SWT. Kita ganti nih. Bukan Allah SWT. Kita ganti sekarang, Allah ya. Kita ganti sekarang. Pakai bahasa Ibrani. Yesus bukanlah Elohim. Sekarang saya tanya, ya, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah Elohim? Karena nggak mau pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Oke, kalau bahasa Ibrani nggak ngerti, saya ganti pakai bahasa Yunani. Sebentar. Yesus bukanlah Theos. Sebentar dulu. Sabar dulu. Theos. Oke, saya ganti bahasa Yunani nih. Yesus bukanlah Theos. Tunjukkan di dalam perjanjian baru Anda kalau Yesus mengaku dirinya sebagai Theos. Silakan. Tadi Anda nggak mau pakai Allah karena Allah bahasa Arab. Oke, saya ganti bahasa Ibrani Elohim. Tunjukkan di dalam kitabmu kalau Yesus mengaku dirinya sebagai Elohim dan Theos. Theos bahasa Yunani, Elohim bahasa Ibrani. Di dalam terjemahan sudah dikatakan di sana, aku dan Bapa adalah satu. Kurang apa lagi? Dalam satu apa itu? Bapa dan aku adalah satu. Dan Allah adalah satu. Barang siapa yang Enggak, mengikuti gini. Muhammad, Gini, sabar Bang. Allah. Sabar Jadi abangku, sabar Bang. Sabar satu-satu dulu. Satu-satu Bang, dulu, sudah bisa saya bertanya. Abang, sabar dulu. Abangku, tuntaskan dulu bahasan ini. Setelah itu kalau Anda mau bertanya tentang ketuhanan, tentang Islam, silakan Anda bertanya. Saya orangnya tidak mengingkari janji. Matius 4 ayat ke-37, Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Saya jamin, ketika bahasan tentang Anda sudah selesai, nanti Anda bertanya kepada saya tentang ketuhanan saya. Baik, sekarang saya tanya, di dalam kitabmu, adakah Yesus mengaku dirinya adalah Theos? Di mana itu? Aku kan udah bilang tadi, aku dan Bapa adalah satu di dalam terjemahan. Oh, bahasa Bapa Indonesia. adalah satu. Apa Baik, lagi? satu apa itu? Satu apa di situ? Theo. Satu apa di situ? Karena Satu Yesus apa? ada Satu Allah. tujuan. Baik. Di dalam itu kan Yohanes, saya hafal banget ayatnya. Yohanes 10:30. Bapa dan aku adalah satu. Satu apa di situ? Satu tujuan atau satu apa? Wajar Anda hafal karena Anda pendebat. Iya, makanya saya tanya, Bapa dan aku adalah satu, itu satu apa? Satu hakikat kah? Satu tujuan kah? Satu misi kah? Ya jelas satu hakikat. Di mana ayatnya satu hakikat? Di mana? Aku rasa ajaran kasih itu sudah menunjukkan satu hakikat. Satu hakikat. Menyebarkan agama Biar yang beda. saya tunjukkan sekarang. Menurut Yesus ya, sabar dulu, sabar Bang, sabar. Saya pendebat, saya lebih tahu Alkitab. Menurut Yesus dan Bapa adalah satu, itu adalah makna kiasan. Bang, jangan sambil merokok, nanti Abang kena. Nanti Abang kena. Yesus dan Bapa adalah satu, itu makna kiasan. Karena di dalam Yohanes 17:21 yang bersatu dengan Bapa bukan hanya Yesus.
12 murid, 70 orang yang diutus oleh Yesus dalam Lukas 10 nomor 1 itu juga bersatu dengan Bapa. Kan cuma 12 murid, saya pun bersatu dengan Yesus. Iya, berarti itu namanya satu tujuan, ya, satu misi. Nah, di mana ayatnya? Ada Alkitab nggak di situ? Abang, ada Alkitab apa nggak di situ? Ada. Coba dibuka. Yohanes 16 ayat 25. Nanti aja aku buka. Nanti teman-teman. Ini saya tunjukkan ya, nanti ada baca ya. Yohanes 16:25. Itu ternyata makna kiasan. Enggak, makna hakikat, makna harfiah, literal itu enggak ada. Itu Yohanes 16:25 ayat jawabannya. Coba Anda baca. Ini kataan Yesus loh. Tulisannya merah, ini perkataan Yesus. Coba Anda baca. Mana nih? Coba Bang, baca Bang. Coba, apa kata Yesus ini, tulisan merah nih, ucapan Yesus. Baca yang kencang. Halo Bang. Iya, Bang, biar saya baca dalam hati, biar lebih gampang saya cerna. coba dibaca, coba dibaca. Kabur. Ini teman-teman, ini Yohanes 16 adalah Yohanes. Ini kita buka dulu nih ayat yang dia maksud ya. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ini ayat sebelum Yohanes 16. Nah, kita buka nih. Ya, penjelasannya itu pasal setelahnya. Pasal berikutnya. Ini pasal 10. Kita ketik pasal ke-16. Ayat ke-25. Apa kata Yesus? Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Bapa dan aku adalah satu, itu makna kiasan, bukan makna harfiah. Bentar ya, aku cari minum dulu. Bobok. Aduh, kasihan nih. Silakan. Ya, Oten yang pintar. Naik. Ya, silakan on cam Bunda. Halo, salah naik kah? Halo? Halo? Waduh. Gak ada suara Bang. Gak ada suara. Ini yang gak ada suara dia apa saya teman-teman? Loh. Halo? Teman-teman yang gak ada suara dia atau saya? Gak ada suara Bang. Gak ada suara Bang. Dibilangin gak ada suara. Ya. Tuh. Gak ada suara. Halo. Silakan Jeffrey. Ya, silakan on cam, Abang. Oh, Anda belum bisa on cam. Baru 100. Mohon maaf, Abang, Anda belum bisa on cam. Silakan cari follower dulu supaya bisa saya naikkan. Ya. Sabar ya, sabar ya. Tap-tap layar, guys, tap-tap layar.
Saya tidak minta koin, minta tap-tap layar aja. Bergabung, yang belum bergabung ya. Silakan. Ya, Chris Jo, silakan on cam Bapak. Halo, salah naik kah? Silakan on cam. Oke, saya hitung sampai 5, kalau nggak on cam saya turunkan. 1, 2, 3, 4, 5, saya turunkan. Ya, kalau nggak on cam kita turunkan. Ya, silakan on cam, Abang. Silakan. Aduh, Abang, bukan kenapa ya, sinyalmu Anda jelek banget, nggak bisa. Putus-putus. Silakan. On cam, brother. Halo. Silakan on cam. Ya, mana suaramu, Bang? Suara Abang itu nggak ada, bukan kenapa-napa, nggak ada suaramu, Bang. Dicopot headsetnya, nggak ada suaramu. Kalau pakai headset dicopot headsetnya, ya, nggak ada suaranya. Bukan aku nggak mau nerima, nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Coba HP-nya kenapa itu? Nggak ada suara, Bang. Oke, saya turunkan dulu ya. Oke. Aduh, berisik banget, Bang. Itu Prengki, Bapak Prengki. On cam. Halo, Papa. Aduh, Pak Prengki ini. Pak Prengki, suaranya berisik ah. Tolong ya, kalau suaranya berisik jangan ah. Berisik banget suaranya. Ini yang naik. Nah, silakan on cam. Oke, sabar. Nah, ini baru sudah bagus nih. Tadi putus-putus suaranya. Oke, selamat malam kakak. Nah, ini baru ganteng nih ya kan, kalau begini kan on cam. Ya, gimana? Usia berapa, Bang? Saya usia 30 tahun, kelahiran 95, 12 Desember. Mudah-mudahan ada yang ngasih kado nanti. Abang berapa? Biar saya... Hah? 20 tahun. 30 tahun? 20. Oh, berarti saya kasih adek aja. Gimana, Dek? Karena kita usianya beda 10 tahun. Ya, gimana, Dek? Maksud untuk tema yang di atas, Yesus bukan Allah. Kalau ini nggak ngerti, saya ganti Theos karena tadi ada yang ada yang mengelak pakai Allah, jadi saya ganti Allah lagi ya, sorry ya. Yesus bukanlah Allah. Oke, abang sebelumnya saya Katolik. Oh tuh beda kalau Katolik ini tuh teman-teman ya. Sudah saya bilang Katolik dan Protestan ini etika dan adabnya berbeda. Mungkin Kenapa? dalam agama Kristen. Iya, sabar dulu. Iya, makanya tuh beda. Kalau Katolik ini santun. Kalau Protestan naik-naik. Waduh. Beda memang. Kenapa? Anda tahu tidak? Kenapa Katolik lebih santun dari Protestan? Atau kenapa orang-orang Katolik itu santun berbeda dengan Protestan? Anda tahu tidak? Saya kasih tahu. Karena apa kata Yesus? Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Bagaimana pohon itu bisa baik? Karena awal mulanya adalah baik. Baiknya gimana, Bang Nandar? Kalau dalam Katolik, pemberkatan nikah itu jadi sakramen. Sakramen itu liturgi suci.
Kalau dalam Ya. Protestan dia nggak punya sakramen pemberkatan nikah. Dalam Katolik itu sakramen ada 7. Sakramen ke-6 adalah sakramen pemberkatan nikah. Karena nikahnya terberkati, maka hasilnya, buahnya ya santun seperti Anda. Tapi kalau Protestan, Bang, yang memfitnah saya SPBU orang Protestan. Yang memfitnah saya pengacara odong-odong itu Protestan. Pokoknya benar kata Romo Patris Allegro, Protestan ini menurut Romo Patris Allegro adalah serigala berbulu domba. Dialah yang memecah-mecah gereja. Karena ketika Yesus menyampaikan kepada Kefa, yaitu Petrus, wahai Petrus, kaulah si batu karang ini, engkaulah sang batu karang ini, di atasmu lah kudirikan gerejaku. Protestan bikin gereja baru. Nah, kalau dalam Katolik ada yang namanya suksesi apostolik. Dari suksesi apostolik ini ada yang namanya tuh magisterium gereja. Buah dari magisterium gereja ada yang namanya katekismus gereja Katolik. Protestan nggak ada, Bang. Ibadah Katolik itu di mana-mana sama. Salam Maria, Deposi Maria, doa novena. Kalau orang Katolik sama dengan orang Islam menyebut Bunda Maria ya Bunda Maria, Bunda Mariam. Tapi kalau Protestan perawan Maria, nggak ada sopan-sopannya. Masa yang kan Bunda Maria itu adalah tabut perjanjian baru. Dialah yang mengandung Yesus. Harusnya dihormati dong. Bunda Allah ke, Bunda Sorgawi ke. Kalau Protestan itu nggak menghiraukan. Nah ini nyebutnya begini, perawan Maria. Nggak ada apa ya, menghormati gitu ya. Makanya tingkahnya berbeda kalau Katolik dan Protestan. Karena Anda Katolik, ini bahasanya Yesus bukan Allah, nggak apa-apa. Ya, silakan. Kalau kata Protestan, Maria itu pendosa, Bang. Upah dosa adalah maut. Ya, maka manusia mewarisi dosa Adam. Roma 5 nomor 12. Kalau kata Protestan, Bunda Maria itu berdosa. Oh, berarti Yesus dikandung oleh manusia berdosa. Nah, kalau Katolik dan Islam, Bunda Maria itu adalah bunda yang suci. Bahkan di dalam Islam ada 4 penghulu sorga dari kalangan wanita. Yang pertama Asia istri Fir'aun, yang kedua Miriam, Maria bunda Yesus, yang ketiga Khadijah radhiyallahu anha, yang keempat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu. Jadi ada 4 pemimpin sorga dari kalangan wanita. Salah satunya Bunda Maria. Kalau Protestan songong, masa Bunda Maria dikatakan berdosa? Padahal Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Ya, gimana? Ini orang Katolik santun nih, siap. Silakan. Baik, maksudnya dalam ajaran kami orang Katolik, Yesus adalah putra Allah. Oke, Yesus putra Allah. Tuh, berbeda teman-teman. Kalau dalam ajaran Protestan, Yesus adalah Allah. Yesus adalah putra Allah, firman yang kekal. Nah, beda tuh kalau dalam Protestan, Yesus adalah Allah itu sendiri. Oh, aduh. Yohanes itu dalam Oke. Nah, tapi saya baca dia punya baik, firman. sabar dulu deh ya. Sabar. Ade jangan terburu-buru, tenang aja. Karena Anda Katolik biasanya lebih santun ya. Tetapi kalau dalam berdiskusi kadang kita ada berisi tegang, itu hal yang wajar ya. Tetapi dari itikad Anda memang sudah baik. Jadi beda cara orang menyapa. Kan kalau Katolik penuh senyum ya. Kalau yang itu, Bang, kalau Protestan, nandar SPBU. Ini orang mengikuti keinginan daging. Apa kata Rasul Paulus? Apa kata Santo Paulus di dalam Galatia 5 ayat 19? Jangan melakukan keinginan daging. Ya, yaitu pencemaran, fitnah, hawa nafsu. Apa kata Rasul Paulus di ayat 21 itu? Siapa yang mengikuti keinginan daging tidak akan masuk surga. Jadi Protestan ini kalau menurut Rasul Paulus gak bakal masuk surga. Yang menghujat-hujat saya, yang memfitnah saya itu. Saya dikatakan nandar SPBU, nandar pengacara gadungan. Kan koplak. Dibuktikan dong. Jangan hanya itulah, memang beda Protestan kualitasnya dengan Katolik. Tuh teman-teman ya, sudah sekian banyak orang Katolik naik penuh senyum. Kalau Protestan, nandar budat, nandar monyong. Wah, kalau Protestan. Kalau Katolik, halo kakak. Wah, memang Katolik ini berbeda ya. Tidak ada orang Katolik yang menuduh saya SPBU. Tidak ada orang Katolik yang menuduh saya pengacara gadungan, itu nggak ada. Karena mereka tahu kok, kalau orang Katolik itu sudah
ketika dia mau menikah, ada pemberkatan nikah. Nikah ini sesuatu yang sakral. Kalau nikah sembrono akhirnya, dan coba kalian lihat para penghujat di TikTok ini itu mayoritas Protestan loh. Katolik cuma dua, si Joseph sama si RK. Si RK itu mantan pendeta, jadi bukan Katolik pure. Nggak tahu, mungkin dia penyusup di Katolik ini. Si Joseph juga bukan asli Katolik. Nah, tapi yang asli sejak kecil Katolik, pasti buahnya baik seperti namanya siapa, Dek? Frankie. Frankie itu kalau asli dari Katolik pasti penuh senyum tuh. Wah, hebat memang. Baik, sekarang kita mulai diskusi ya. Siap. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Memang Katolik yang saya alami, karena saya dulu pernah juga ke gereja Katolik. Saya mau dikatekumen tuh, katekisasi. Karena saya cuma belajar, mohon maaf nih, nggak jadi. Saya cuma belajar kan. Oh, ada katekisasi tuh. Nah, ini mumpung cerita dan pengalaman. Kalau kita mau masuk gereja Protestan, misalnya nih ada orang mau murtad, ya tinggal sewa kolam renang langsung dibaptis kalau gereja Protestan. Tapi Katolik tidak semudah itu, teman-teman. Kalau Katolik ada penggemblengan, makanya kualitasnya berbeda. Kalau Protestan, ada orang Islam nih yang dikasih Indomie, ayo masuk, besok baptis ya, langsung dibaptis, langsung jadi Kristen. Makanya kualitasnya berbeda. Tapi kalau yang Katolik, kalau ada orang non-Katolik mau masuk Katolik, ada katekumen, ada katekisasi dulu ya, digembleng dulu. Kalau benar dia belajar, barulah bisa dibaptis. Itulah indahnya gereja Katolik. Dan gereja Katolik itu banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang bonafit, dari mulai SD, SMP, SMA. Mereka punya lembaga pendidikan yang bagus. Kalau di Islam kan kayak Muhammadiyah gitu ya. Kalau di Kristen itu Katolik. Lembaga pendidikannya banyak, bonafit. Ada yang namanya Sekolah Santa Maria. Mereka punya lahan banyak. Kalau mereka mau mendirikan gereja, ya tinggal dirikan aja. Tetapi orang Katolik taat dengan Roma 13 ayat 1. Taatilah pemerintah yang ada di atasmu. Katolik nggak sembarangan buat gereja. Mereka harus menyiapkan perizinannya terlebih dahulu ya, SKB 2 menterinya dipenuhi. Makanya umat Islam jarang sekali berkonflik dengan orang Katolik. Kenapa? Orang Katolik taat Alkitab. Orang Katolik taat Roma 13 ayat 1. Di Padang Sarai itu Protestan ya, yang membuat sebuah provokator untuk memerangi umat Islam, makanya digeruduk. Kalau Katolik dengan umat Islam adem ayem. Karena orang Katolik berbeda dengan Protestan. Itu sepengalaman dan sepengetahuan saya ketika saya belajar Kristen, teman-teman. Oke. Karena saya juga 16 tahun belajar Kristen, jadi tahu saya ini Protestan habitnya kayak gini, Katolik begini, tahu saya. Oke, Bang. Kita mulai nih. Oke, Adek ya. Oke, Dek, gimana, Dek? Baik, untuk maksudnya saya ulangi yang tadi, Yesus adalah Allah. Yesus adalah putra Allah, bukan Allah berarti? Dia adalah putranya. Bukan Allah ya? Ya. Tuh, beda memang. Kalau Protestan, Yesus adalah firman Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. Kalau Katolik, Yesus putra Allah dan bukan Allah. Oke, lanjut. Baik. Dalam firman atau dalam ayat Yohanes 1 ayat 14, firman itu adalah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Kalau manusia dalam bahasa Yunani-nya apa? Manusia, tidak tahu. Tidak tahu. Matius 5 ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya tanya sama Adek, karena saya secara kitab Kristen, saya lebih dulu saya daripada Anda tentang belajar kekatolikan, belajar kekristenan. Saya tanya sekarang. Dan firman itu telah menjelma menjadi manusia. Manusia dalam bahasa Yunani-nya apa? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Adek Katolik? Coba lihat wajah saya yang penuh yang kepenuhan Roh Kudus ini. Manusia, Adek, lihat saya, Adek. Kita bukan berdebat nih, kita berargumentasi. Manusia dalam bahasa Yunani apa? Ya, katakan ya, tidak katakan tidak.
Tidak tahu. Baik. Ya, dalam bahasa Yunani, manusia itu artinya adalah anthropos. Makanya ada bidang ilmu namanya antropologi yang mempelajari tentang manusia. Jadi firman menjadi manusia itu adalah salah terjemahan. Nggak ada itu. Yohanes 1 ayat ke-14 bukan firman, tapi sak egeneto. Itu nggak ada kata manusia di situ. Itu daging adanya. Itu benar kata Quran bahwa manusia diciptakan dari segumpal daging, bukan firman jadi manusia. Nggak ada ayatnya. Makanya abangku, adekku yang kukasihi, mohon maaf. Katolik memang santun, berbeda dengan Protestan, tetapi di bidang terjemahan memang Kristen Katolik maupun Kristen Protestan itu mohon maaf menjadi korban daripada terjemahan LAI, firman jadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, saya tahu dan paham betul ayatnya Yohanes 1 ayat ke-1. Dalam bahasa Yunaninya saya hafal. En arke en hologos prostonteon. Saya hafal ayatnya. Ya, ada yang tahu nggak? Saya punya kitab Katolik nih. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan firman Tuhan. Ternyata itu adalah himne Platonis. Saya tunjukkan karena adik Katolik, kebetulan adik Katolik nih. Saya tunjukkan kitab Katolik. Yohanes 1 pasal 1 dari ayat 1 sampai 18 itu bukan firman Tuhan. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu bukan firman Tuhan. Sumbernya dari Alkitab Katolik, bukan dari Islam. Saya tunjukkan. Ini dia ya. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan firman Tuhan. Di mana ada bisa bahasa Inggris? Ini Dek. Apa ini Dek? Apa? Katolik Bible Press. Katolik Bible Press. Oke. Yang atas apa dibacanya? Amerika Bible. The New American Bible. Kita buka nih Yohanes pasal 1. Kita buka teman-teman. Ini adalah the gospel according to John. Kita lihat nih ya. Ini kan bahasa Inggrisnya. Kalau tadi yang saya baca bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was with God. Ya, and the word was God. Kita lihat nih. Silakan Ade baca. Ini penjelasan nih. Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai 18 apa di sini? Kelihatan? Kalau ini saya gedein dikit ya, Dek. Saya izin layarnya saya gedein dulu. Ade tetap kecil, aku layarnya gedein. Ini aja, sementara menunjukkan data aja. Ini apa, Dek? Ini kan catatan dari Bapak-bapak Gereja Katolik. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 apa di sini? It was probably an early Christian hymn. Ternyata Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 adalah, mohon maaf, mencaplok dari Christian hymne, yaitu himne Platonis. Bahkan di sini dikatakan apa? Hellenistic philosophy. Ini yang bisa bahasa Inggris silakan di screenshot nanti diterjemahkan. Ya. Ternyata Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu ternyata himne Platonis, bukan perkataan Yesus. Jadi Yesus bukanlah firman yang hidup, adekku. Abang Nandar ganteng dari Kuningan, Jawa Barat. Jadi Yesus itu siapa, abangku? Yesus adalah hamba Allah. Nandar, jangan ngarang loh. Yesus kok hamba Allah? Iya, Yesus adalah hamba Allah. Di mana ayatnya, Bang Nandar ganteng dari kota Kuningan, Jawa Barat? Saya tunjukkan, Yesus adalah hamba Allah. Kisah para Rasul 3 ayat ke-13. Ada yang baca? Takutnya nanti saya dipelintir katanya. Coba ada baca. Kisah para Rasul 3 ayat 13. Ini saya silakan Ade baca. Abraham yang ini tadi yang atas. Yang biru, yang biru. Oh, oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kau serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus mendapat
bahwa ia harus dilepaskan. Baik, saya bacakan ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya itu? Yaitu Yesus. Yesus. Jadi Yesus menurut Alkitab bukan ilah, bukan Allah. Dia adalah seorang hamba. Hamba Allah yang mulia. Umat Islam meyakini tidak beriman imannya orang Islam kalau tidak mengaku Yesus adalah hamba Allah. Bang Nandar, Yesus menurut umat Islam kan nabi, Bang. Gimana dong, Bang? Loh, menurut Alkitab Yesus juga adalah nabi. Di mana Yesus nabi? Bahkan bukan hanya satu orang yang mengatakan, 100 orang mengatakan kalau Yesus adalah nabi. Di mana, Abang? Saya tunjukkan. Matius 21 ayat 11. Ya, semua orang ya ketika melihat Yesus itu mengatakan apa? Matius 21 ayat 11. Silakan Adek baca. Kalau saya yang baca takutnya fitnah. Ya, Yesus tadi hamba Allah, KPR 13 ayat 1. Matius 21 ayat 11. Yesus apa di sini? Dan orang-orang banyak itu menghanyut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Apa di sini? Apa di sini? Nabi Yesus. Nabi Yesus. Sekarang Adek saya tanya, definisi nabi menurut Alkitab apa? Definisi nabi menurut Alkitab apa? Definisi nabi menurut Alkitab. Oke, saya kasih tahu aja. Saya nggak mau ngetes, saya tunjukkan. Definisi nabi menurut Alkitab adalah sang penerima firman Tuhan. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, tidak mungkin dia menerima firman. Karena dia adalah firman itu sendiri. Di mana Bang Nandar, Yesus adalah orang yang menyampaikan firman, ya, yang menerima firman lalu menyampaikannya. Saya tunjukkan kamus Alkitabnya. Ini ada kamus Alkitab. Nah, kalau mau tahu nama saya dulu siapa, nih ada dalam kamus ini, dalam Alkitab ini. Ya. Dulu nama saya Anthony Paris. Ini dari dulu ex-girlfriend 0607-2009 di Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Oke, kita bukan membahas nama Anthony Paris, kita membahas kamus Alkitab. Ya, mohon maaf ya, banyak coretannya. Halaman 376. Coba Abang baca di sini. Atau saya gedein ya. Sebentar. Apa di sini? Ini halaman 376. Ya, definisi nabi. Mohon maaf ya, ini Alkitab ya. Takutnya ini Alkitab. Ini dari ex-girlfriend waktu saya masih muda, belum menikah. Ini langkah-langkah merungkan Alkitab. Silakan dibaca. Ya. Nabi apa nih? Halaman 376. Silakan, Bang. Ini nih. Nabi seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Terus? Para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah seperti Musa, Amos, Amos bukan Omas. Kalau Omas mah pelawak, Bang, yang sudah meninggal. Itu namanya Omas. Amos